Hai, Selamat datang kembali di channel Cindy dan Tobi. Ting, ting. Jadi hari ini kita mau bahas tentang hal-hal yang aku nggak suka selama di Jerman, atau hal-hal yang aku nggak suka selama tinggal di Jerman. Jadi waktu itu kita udah pernah buat video tentang hal-hal yang aku suka dari Jerman atau tinggal di Jerman. Kalau yang belum nonton videonya, klik di sini Ada di sana. atau di situ. Jadi kali ini kita bakal bahas yang aku nggak suka. Yang pertama, aku nggak suka dari Jerman musim dingin yang panjang. Walaupun katanya musim dingin cuma 3 bulan, tapi tetap aja musim gugur juga dingin, musim semi awal-awalnya juga dingin. Jadi kayak di sini selalu musim dingin, dan itu ribet kadang-kadang untuk aku karena harus pakai baju banyak, pakai shawl, pakai ini, pakai itu. Walaupun nggak selalu, kalau yang musim dingin aja baru pakai jaket yang tebel. Untuk aku itu nggak praktis karena jaketnya di sini berat, super berat. Terus pakai shawl, harus pakai baju 2, celana 2 kalau nggak masih dingin. Pakai topi, pakai ini. Kalau baju nggak berat, itu nggak buat hangat. Itu terlalu tipis. Dan yang juga dia maksud itu musim dingin, itu memang dingin kali. Dan semi dan gugur perasaan orang Indonesia dingin. Ya tapi masih bisa lah pakai jaket-jaket. Ya kurang 20 derajat. Semuanya musim kecuali musim enggak lah, apa pula musim gugur kadang-kadang dingin kali. Ya itu juga kurang 20 derajat. Ya kurang 20 derajat, tapi udah dingin. Ya. Tapi juga kurang 10 derajat kadang-kadang. Hari ini 8 derajat walaupun Ya musim makanya gugur. udah dingin. Tapi gak ada beku. Sama aja, yang penting dingin. Di sini kalau pakai t-shirt aja atau celana pendek itu cuma bisa paling maksimal 3 bulan. Ya, kira-kira. Jadi di sini kayak winter forever. Tapi kadang-kadang itu misalnya kita mau, kayak untuk aku pribadi misalnya kalau mau ke supermarket atau mau sebentar doang keluar, itu tuh ribet karena harus ganti baju, pakai kaos kaki, pakai sepatu, pakai jaket, pakai ini. Walaupun kita niatnya cuma mau sebentar keluar, tapi harus ekstra untuk ini itu. Untuk aku itu biasa, aku hampir seluruh tahun pakai celana panjang, selalu celana panjang. Dan kadang kita kalau mau keluar, misalnya pakai sandal aja udah siap tinggal keluar. Nih pakai ini, pakai itu. Makanya kadang aku malas keluar rumah karena ganti baju, pakai ini, pakai itu ribet. Terus hal kedua yang aku nggak suka di sini yaitu cari ukuran baju. Karena di sini orangnya kan besar-besar, tinggi-tinggi. Aku sekecil ini. Jadi kadang kalau misalnya mau cari baju tuh susah. Bahkan kayak di H&M atau di Zara ukuran XS, untuk aku masih kebesaran. Dan celana juga masih kepanjangan. Makanya kadang kalau cari baju susah untuk aku. Tapi kan juga ada baju untuk anak. Itu ukuran lebih kecil. Iya, tapi itu untuk anak. Aku nggak ada anak. Tapi kadang yang pas ukuran aku cuman di Primark. Karena mereka ada XXS. Supaya waktu kita ke Indonesia lagi kamu bisa beli baju 3 supaya lebih gampang. Ya. Terus selanjutnya yang aku nggak suka dari sini tuh kalau setiap hari Minggu shopping center tutup atau toko-toko semuanya tuh tutup, yang buka cuman restoran, kafe gitu doang yang bisa makan itu bisa buka. Enggak juga karena corona itu juga tutup. Iya maksudnya kalau nggak ada corona itu yang buka cuman makanan kayak gitu, tapi kalau toko, shopping center semuanya tutup. Tapi kalau di Indonesia kan malahan setiap hari Minggu yang rame. Hari lain kan biasanya orang masih kerja. Kalau di sini enggak. Oh, terus satu lagi, mall di sini cepat tutup atau toko-toko semua di sini cepat tutup. Kalau di Indonesia kan tutupnya jam 10 malam. Di sini jam 7, jam 6 udah tutup. Kalau hari Sabtu bahkan lebih cepat. Kalau Senin sampai Jumat lumayan lama sampai jam 7 ya. Jam 7 udah tutup. Jadi kadang kalau misalnya pulang kerja atau pulang sekolah atau kuliah gitu, waktu mau nongkrong misalnya itu udah tutup semua. Jadi yang bisa di sini cuman kayak hari Sabtu doang, dan itu juga cuman setengah hari. Tapi restoran kayak gitu lebih lama buka. Yang dia maksud itu toko biasa untuk belanja. Iya, misalnya. Tapi ada alasan kenapa hari Minggu semuanya tutup. Iya. Itu menurutku bagus sekali, tapi untuk orang mau belanja enggak. Itu karena kalau Sabtu kadang-kadang ada orang yang masih kerja.
Cuma sedikit yang kerja tapi ada. Jadi supaya ada 1 hari seminggu yang bisa jumpa sama keluarga, sama teman atau kayak gitu, ada semuanya tutup. Jadi nggak bisa. Kalau misalnya di Indonesia kadang-kadang ada yang hari Jumat libur, yang lain kerja. Ada hari Rabu libur, yang lain hari lain kerja. Jadi susah kali jumpa. Ya. Karena setiap orang ada hari libur, hari lain yang berbeda. Karena supaya itu nggak jadi, di sini dibilang hari Minggu tutup. Jadi kalau mau jumpa itu biasanya hari yang jumpa sama orang. Ya, karena di sini kebanyakan hari Minggu itu hari untuk keluarga. Ya, atau teman. Atau teman, nggak mau keluarga. untuk kerabat gitulah. Terus yang aku nggak suka dari sini, kalau Tobi bilang di Indonesia kasirnya lama, dia nggak suka. Kalau aku di sini nggak suka karena terlalu cepat. Di sini kasirnya tuh kayak mesin, kayak robot pip pip pip. Terus untuk di beberapa supermarket spasinya tuh untuk kasih barang tuh kecil, kayak misalnya di supermarket Aldi cuman segini doang, terus kasirnya cepet. Dan kita harus masukin belanjaan sendiri, belanjaan kita ke plastik sendiri atau ke troli sendiri. Iya, kalau di Indonesia kan ada kasir yang masukin kan. Kalau ini kita harus sendiri. Dan kadang kita belum selesai masukin, ini kasir udah. Jadi kadang stres. Kalau untuk aku stres kalau belanja. Kayak mau cepet-cepet gitu. Tapi kalau pergi ke supermarket yang lebih mahal, mereka lebih pelan. Tapi itu masih lebih cepat daripada Indonesia. Iya, tapi kalau di discounter, cepat kali. Tapi karena mereka kerja cepat, gaji mereka nggak terlalu buruk. Iya sih. Jadi kalau misalnya ada supermarket yang boleh lebih pelan, gaji kurang daripada supermarket yang boleh cepat kali. Tapi lebih banyak stres. Ya, untuk aku stres. Ya, kalau du kan pilih juga stres. Bukan cuma ya, untuk aku stres karena kan kita harus masukin barang kita sendirian. Terus hal yang aku nggak suka dari sini pastilah bahasa. Bahasa Jerman itu susah, terutama artikel. Di sini tuh banyak kasus kalau misalnya ini akusatif, datif, nominatif, genetif, semuanya tuh beda, nggak kayak bahasa Indonesia kan sama aja ya. Ini di sini susah. Walaupun aku udah lama belajar bahasa Jerman, tapi tetap aja menurut aku bahasa Jerman masih susah. Ya, yang susah dengan itu cuma 70% dari semuanya artikel ada peraturan. Ya. Itu bisa belajar, ya udahlah belajar aja nanti kapan-kapan tahu terus oder was. 30% dari semuanya artikel gak ada aturan. Itu nggak bisa belajar. Itu cuma ada perasaan. Jadi kalau didengar, oh enak didengar atau nggak enak didengar. Sebenarnya artikelnya ada 3, tapi kalau beda kasus itu beda lagi gitu. Jadi di setiap kata benda di bahasa Jerman itu ada artikel. Artikelnya tuh ada feminim, maskulin, sama netral. Jadi misalnya Junge, itu artinya laki-laki, itu der, maskulin, karena laki-laki. Frau, itu perempuan, ibu, feminim, itu feminin, jadi di. Haus, itu artinya rumah, itu neutral, berarti das. Jadi selalu harus berpikir itu feminin, maskulin, neutral. Ya, itu kalau yang nominatif. Kalau misalnya kita ngomong tentang kasus akusatif, itu artikelnya beda lagi. Ya, dann artikelnya ganti, ya. Das, der, den, der, die, das, der. Man kann ja kalau bahasa Indonesia gak ada gitu. Jadi tuh kita harus ingat apa artikel ini, apa artikel itu, dan semua kata benda di sini ada artikel. Jadi ya tapi nggak apa-apa sih kalau kita bilang salah, ya ada orang udah ngerti. Tapi tetap aja. Ya, biasanya orang ngerti. Cuma ada beberapa kata yang itu penting. Das Weizen, dann der Weizen. Das Weizen artinya gandum. Apa? Der Weizen artinya gandum. Das Weizen artinya Bier. Makanya kadang-kadang itu penting. Kadang-kadang dia walaupun orang Jerman. Ya, aku juga bingung. Dia juga sering salah. Ya gitulah, apalagi kita ya kan. Next poin selanjutnya adalah makanan. Aku nggak terlalu suka. Aku suka makanan barat, tapi tetap aja kan lidah Indonesia. Jadi kadang pengen makan ini makan itu susah. Harus masak sendiri, harus buat sendiri. Kalau di Indonesia praktis, kalau misalnya males masak ya udah buat pesen makanan atau beli bakso di warung atau di
di sini juga bisa memesan makanan, tapi nggak makan Indonesia. Iya, tapi makanan Makan Indonesia. barat bisa memesan. Jadi ribet terus kalau misalnya mau beli apa-apa yang kayak mau masak Indonesia Ya, harus ke toko susah. Asia. Di supermarket biasa juga ada tapi nggak lengkap. Kalau misalnya kita mau yang bener-bener kayak lengkuas atau kangkung atau sayur-sayuran yang di Asia gitu itu Labu kita Jepang. labu siam. Oh, labu siam. Kita harus ke toko Asia karena di supermarket cuman kayak barang-barang utamanya aja kayak beras, mie, Ya. atau bumbu. Pokoknya yang makanan udah jadi gitu loh. Atau kalau misalnya mau bumbu terasi atau ikan kering, Ikan teri, ikan teri, itu singkong. juga bukan semuanya toko Asia ada. Ya. Jadi kadang-kadang juga harus ke kota lain. Tapi syukurnya ada toko Asia jadi kita Ya. masih bisa kalau misalnya kangen makanan Indonesia bisa. Ada durian kan? Ada durian. Juga ada sih di sini restoran Indonesia tapi kadang jauh dan kadang rasanya nggak kayak ekspektasi. Ya tergantung mereka orang apa. Orang Java, Bali, Karena kan orang Sumatera, orang Medan atau orang Sumatera Utara. Sumatera suka makanan pedas-pedas. Sekarang kalau di restoran Indonesia ada beberapa yang udah kita coba tuh rasanya kayak kurang nampol gitu. Karena misalnya orang Bali yang masak terus manis sekali. Iya manis. Aku kurang suka makanan manis. Kan dia udah manis. Terus selanjutnya adalah sosialisasi. Di Jerman susah untuk bersosialisasi karena mungkin orang Jerman juga kurang suka sosialisasi. Gimana misalnya? Misalnya sama tetangga, kalau kita kan sama Oh, sama di Indonesia sama tetangga tuh udah kayak saudara sendiri lah ya kan istilahnya. Di sini kita ada tetangga tapi hampir nggak pernah. nggak tahu nama. Nggak tahu. Kalau jumpa itu cuma yang halo, udah selesai, nggak ada yang main ke rumahnya atau ini atau itu gitu. Tapi itu beda. Tinggal di mana-mana di Jerman gitu. Itu karena kita tinggal di kota. Ya, Di biasanya kota orang lebih anonim dan nggak kenal. lebih cuek gitu. Tapi kalau misalnya tinggal di kampung, biasanya kenal juga sama tetangga. Ya. Misalnya tahu nama. Tapi yang untuk orang yang udah tua-tua, kalau yang muda-muda juga pasti enggak kan? Ya. Di kampung juga. Yang muda juga. Ya, kan cuma ada sedikit orang yang muda. Jadi biasanya kalau di kampung orang yang muda tahu semuanya orang muda lain. Karena misalnya kalau pergi ke sekolah, semuanya tetangga juga di sekolah. Jadi karena nggak cukup banyak orang yang beda. Juga untuk cari teman juga lumayan susah. Kalau Ya. yang memang benar-benar orang Jerman, yang 100% orang Jerman cari teman di sini lebih susah karena nggak tahu kenapa. Orang Jerman nggak suka berteman mungkin. Ya, itu juga karena di Indonesia selalu bilang teman sekolah, teman Ya. kerja, teman itu. Dan Untuk biasanya aku, sering kalau sama teman tuh nongkrong ke sini atau main ya, atau tapi juga kata itu teman dipakai di sini beda. ya. Karena kalau cuma kenal, nggak bilang teman. Itu kayak, ya aku kenal dia, tapi itu bukan teman aku. Di Indonesia selalu langsung bilang itu teman. Teman sekolah, teman Ya, kelas. jadi di sini biasanya dibilang itu perlu 2-3 tahun kenal. Baru bisa dibilang. Baru mungkin mulai berteman, tapi sebelumnya enggak. Juga misalnya teman Facebook atau gitu juga ada. Aber saya bilang di sini, kok dia bilang teman Facebook, apa itu teman Facebook? Temannya kenal dari Facebook. Ya, berarti nggak kenal, menurut Jerman. Ya. Jadi itu ada beberapa hal yang aku kurang suka atau yang nggak suka dari Jerman. Tapi juga ada yang aku suka. Tapi pastilah kalau tinggal di negara baru pasti ada yang suka, ada yang nggak. Kadang bahkan kalau kita tinggal di negara sendiri juga pasti ada yang nggak kita suka kan. Ya, Jadi sekian dulu video dari kita. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian semuanya sehat. dan semuanya sehat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tada! Jangan lupa subscribe, like, comment. Tada!